Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja kita. Bersama saya Nadia, inilah Blessing News. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kami mengajak saudara untuk masuk dalam gerakan 90 hari, pujian, penyembahan, bersyafaat, dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setiap hari. Mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Pasti ada kemenangan bagi kita umatnya yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Dapatkan renungan solusi kehidupan dan kata-kata inspirasi yang akan memberkati kehidupan saudara di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Kami rindu jemaat Tuhan tetap terhubung dan terkoneksi melalui sosial media gereja kita untuk mendapatkan info mengenai kegiatan dan program online GBI Philadelphia. Akhirnya, saya Nadia pamit undur diri dari hadapan saudara. Sampai ketemu di Blessing News berikutnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Segala kebaikan Tuhan, saya percaya itu berlaku bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita siapkan hati, kita bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau beri dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau katakan Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tetapi sebelum itu sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami, biar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja.
Tuhan Yesus, kuasa-kuasa kegelapan yang berani mengganggu jalannya ibadah kami. Kami mau bersatu hati, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar otoritas kuasa surga yang memenuhi tempat kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap hati yang rindu menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa. Katakan lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Engkau. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja, Bapa, Kau Raja, amin, atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai datang Tuhan, di saat badai bergelora, kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi setiap kami. Terbang bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan percaya, katakan pujian ini dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
Amin. Sebab kami percaya kami hidup dalam anugerah Tuhan. Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari jemaat Tuhan katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Bergelora, tepat pada waktunya Tuhan. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami, yang menyembuhkan, bahkan memulihkan setiap kami. Haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari mulai bersyukur, naikkan terima kasih, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyertai. Biar turun
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Katakan pertolonganku. Amin. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan percaya. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Katakan. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Mari angkat sama-sama katakan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman percayamu. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Raja. Kau pun nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau pun nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang Sekali lagi katakan kau pun nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Amin. Kami siap memuji, memuliakan-Mu lebih dahsyat Yesus, lagi. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sebab kami percaya Tuhan itu sungguh baik atas setiap saudara dan saya. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan sukacita, katakan. Lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari dengan sukacita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajarlah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Dia luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
ditunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan Tuhan, amin, yang dia perlukan, yang saudara perlukan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sebab kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Mari saudara dimanapun berada, lambaikan tangan saudara. Kasih sayangnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Oh, Yesus luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus luar biasa. Yang percaya serukan haleluya. Terima Sebab kasih. Dia Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mulia. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun saudara dan saya berada, kita puji Dia dengan penuh percaya. Amin. Katakan, oh, oh. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah, Katakan penyelamatku. penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus. Yesus, Amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bahkan Dia ada dalam kita semua, saudaraku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Katakan Dia Allah, kekuatanku. kekuatan. Amin. Ya penuhi. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Lambaikan tanganmu, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita bertepuk tangan. He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is
so good to you and me. He is so good. He is so good. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya kuasa-Mu besar atas setiap kami, Tuhan. Lawat setiap kami, penuhi setiap kami, Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Yaralaya basyahandalaya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, kan ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, meskipun takut mengerti apa yang namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Sebab pertolonganku datang Yesus yang kami percaya, Yesus yang ku percaya. Mari angkat tangan saudara, serukan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Oralaya basyahandalaya basikiana bagiku. Mari yang bersama-sama. Yang tak mungkin bagiku,
Itu yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, itu yang kau sediakan bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan sehingga kita bisa mengikuti ibadah secara online Philadelphia Blessing Family. Dan sungguh Tuhan karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan kita bisa berada sampai hari ini. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati hidup saudara semuanya. Mari kita satu dalam doa untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, sehingga kami bisa berada sampai hari ini. Makasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, di mana Engkau terus menyertai, menyatakan kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu juga pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan dan siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Baik, saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara semua dengan judul bagaimana menghadapi masa depan atau kita menjalani yang sekarang lagi terkenal dengan istilah new normal atau kenormalan baru saudara sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara sekalian, 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian adalah masa depan, saudara. Dalam kehidupan ini setiap orang pasti ingin mengetahui bagaimana masa depan mereka. Bahkan tidak terkecuali kita pun anak-anak Tuhan ingin tahu bagaimana masa depan kita semua. Bahkan mungkin saudara yang sudah berkeluarga atau yang sudah memiliki anak tentu ingin bertanya bagaimana nanti masa depan anak-anak saya, saudara sekalian. Yang masih single atau jomblo mungkin bertanya-tanya mungkin bagaimana siapa jodoh yang terbaik atau pasangan saya siapa sih dan sebagainya saudara sekalian. Hari-hari ini pertanyaan juga yang sering kita dengar adalah bagaimana keadaan pandemi COVID-19 ini? Kapan akan berakhir? Apakah sudah ditemukan vaksinnya? Apakah sudah ada obatnya? Bagaimana saya harus menjalani hidup new normal ini? Dan lain sebagainya saudara sekalian. Tapi hari ini kita ketika membaca kitab Yakobus tadi, ada beberapa hal yang disampaikan tentang kondisi atau keadaan akan masa depan ini saudara. Yang pertama adalah ternyata hidup ini tidak bisa ditebak saudara sekalian. Mari kita buka sama-sama Yakobus 4 ayat 14a. Firman Tuhan katakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Saudara sekalian, kalau kita baca hidup kita tidak bisa ditebak apa yang akan terjadi hari esok saudara sekalian. Suatu waktu orang bisa berada di posisi puncak.
Tapi satu waktu ia bisa berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Demikian juga sebaliknya. Suatu waktu orang tersebut bisa berada pada titik yang paling terendah dalam kehidupannya. Tapi suatu waktu juga ia bisa berada di atas daripada kehidupan ini juga. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari depan, saudara sekalian. Banyak orang yang awal-awalnya memiliki kehidupan yang mewah, hidup populer, dan memiliki kekuasaan. Tetapi berikutnya kita melihat mereka mengalami kesusahan bahkan sampai menjadi melarat, saudara sekalian. Saya pernah membaca dan mendengar ada seorang wanita, pengemis wanita yang masih muda, namanya Han Piao. Dulunya papa, orang tuanya adalah orang yang sangat kaya, saudara sekalian. Tapi karena ada masalah sesuatu, masalah mismanagement tentunya, sehingga akhirnya dia harus menjadi pengemis. Saudara. Apa yang saya mau sampaikan adalah tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depannya, saudara sekalian. Demikian juga kita teringat beberapa waktu yang lalu masalah Black Lives Matters, di mana meninggalnya seorang yang bernama George Floyd. Hanya karena gara-gara 20 US dollar, saudara sekalian. Tapi membuat seluruh negara Amerika atau negara bagian di Amerika Serikat terjadi demonstrasi besar-besaran, bahkan terjadi kerusuhan, saudara. Apa yang saya mau jadi titik pesannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu akan ke depan akan hidup ini. Demikian juga virus COVID-19 ini, saudara sekalian. Kita tidak pernah menyangka peristiwanya mulai di bulan Desember tahun 2019. Tetapi masuki sampai di tahun 2020 ini, saudara. Kita melihat bagaimana virus ini bisa mengubahkan kondisi dunia. Dunia sampai memasuki yang namanya new normal, kenormalan baru. Atau kalau saya boleh katakan dunia mengalami yang namanya peradaban yang baru, saudara sekalian. Saudara sekalian, Yakobus juga menyatakan yang kedua bahwa hidup ini singkat. Life is brief, saudara sekalian. Kalau kita baca Yakobus pasal 4 ayat 4b, firman Tuhan bilang begini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada orang yang di malam tahun baru dia masih rayakan, tapi besok pagi sudah dipanggil pulang sang pencipta, saudara. Tadi pagi orang tersebut masih ketemu dengan orang lain, tapi sebentar sore sudah dipanggil pulang sang pencipta. Ada orang yang seminggu yang lalu masih bertemu orang kelihatan sehat, tapi karena terpapar virus COVID dan kemudian beberapa hari kemudian akhirnya dipanggil pulang juga sang pencipta, saudara sekalian. Saudara sekalian, apa yang saya ingin sampaikan berbagi hari ini, bagaimana kita anak Tuhan menghadapi masa depan ini, saudara sekalian, atau dalam new normal ini. Yang pertama adalah libatkan Tuhan selalu, saudara. Kalau kita baca Yakobus pasal 4 ayat 15, firman Tuhan katakan demikian, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Biar semua perencanaan kita libatkan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, saudara sekalian. Percayalah ketika engkau mengejar sesuatu dari apa yang dalam kehidupan ini. Tapi kalau tanpa Tuhan, hidup kita tidak lebih daripada sebuah kehampaan. Percaya saudara, kalau kita hanya mengejar kekayaan, tapi kalau tanpa Tuhan di dalamnya, ujung-ujungnya, mentok-mentoknya juga ada sebuah kehampaan tentunya. Saudara sekalian, tapi berbeda sekali kalau kita punya Tuhan dalam hidup ini. Kita libatkan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya kita akan dibawa from glory to the glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, saudara sekalian. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan bahwa libatkan, cintai Tuhan dalam hidup saudara semua. Dalam kondisi sesulit apapun hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingatlah selalu, Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup ini, saudara sekalian. Rancangan kita mungkin indah, tapi rancangan Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, saya teringat ada seorang pria yang satu-satunya selamat dari sebuah kecelakaan kapal. Dia terdampar di sebuah pulau yang terpencil dan tak berpenghuni, saudara sekalian. Ketika dia di sana, dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengirim seseorang atau tim penyelamat kapal yang lainnya bisa menolong dia. Saudara sekalian,
Beberapa hari kemudian dengan jerih lelah dia berusaha membangun sebuah gubuk kecil untuk supaya dia bisa tempati, supaya dia tidak kena terik matahari ataupun juga mungkin kedinginan di malam hari, saudara sekalian. Beberapa hari kemudian besoknya dia mencari makan di sekitar pulau tersebut sekalian. Dan waktu dia berbalik ke gubuk tersebut, dia melihat gubuknya sudah terbakar habis. Dan dia sedih, dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan kau lakukan hal ini dalam hidup saya? Esok paginya, tiba-tiba ada sebuah kapal yang datang. Ternyata itulah kapal yang melihat asap tersebut. Dan orang ini bertanya, kenapa kamu bisa dapat tempat saya? Ini kan pulau terpencil. Oh, kami melihat, tim penyelamat bilang, kami melihat asap yang kamu kirim kemarin. Dan kami datang mencari Anda. Tiba-tiba pria ini baru teringat. Ternyata gubuknya yang kemarin terbakar tersebut ternyata membuat dia bisa ditolong. Dia baru menyadari Tuhan izinkan gubuknya terbakar supaya dia dapat pertolongan. Saya berdoa untuk Anda semua, untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Mungkin hari-hari kita mengalami sesuatu goncangan, suatu pergumulan, persoalan. Tapi saya percaya rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Rencana Tuhan selalu yang terindah untuk hidup saya dan saudara. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara sekalian, ini yang pertama yang kita mau belajar tadi. Yang kedua, yang kita bagaimana menghadapi masa depan, yaitu singkirkan hal-hal yang membuat Anda tidak bisa maju. Kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1b, firman Tuhan katakan begini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab katakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita semua. Tanggalkan dosa dalam hidupmu, saudara sekalian. Dan ada beban-beban yang bisa merintangi Anda untuk bisa maju, Anda mulai tinggalkan, tanggalkan semua. Ada beberapa hal yang saya mau coba share, hal yang bisa menghalangi Anda untuk bisa maju. Yang pertama adalah masa lalu Anda. Jangan mengizinkan masa lalu Anda yang mengontrol hidup Anda saat ini, saudara sekalian. Apapun yang terjadi dengan kehidupan Anda di masa lalu, Anda harus belajar untuk melupakannya. Kalau Anda pernah terluka di masa lalu Anda, mari tinggalkan luka tersebut. Ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau Anda pernah gagal di masa lalu Anda tersebut, saudara sekalian tinggalkan kegagalan tersebut dan bangkit. Buang segala beban yang merintangi Anda dan terus bergerak maju atau move on dalam hidup ini. Saudara sekalian, ini yang pertama. Berapa hal yang lain yang bisa melayani untuk bisa maju adalah pendapat dan penilaian orang lain. Bukan berarti kita tidak mau mendengar nasihat orang, bukan saudara. Tapi maksudnya adalah jangan izinkan pendapat orang lain atau penilaian orang lain yang mengontrol arah hidupmu. Orang-orang yang seringkali menyatakan Anda orang bodoh, Anda tidak bisa sukses, Anda tidak layak dan lain sebagainya, saudara. Tapi izinkan firman Tuhan yang mengontrol, menguasai hidup kita. Firman Tuhan katakan Anda berharga, Anda mulia, Anda layak di hadapan Tuhan. Kita dengar daripada firman Tuhan. Ada hal lain yang bisa melayani Anda untuk bisa maju, saudara, yaitu keyakinan yang salah. Saudara sekalian, apa keyakinan yang salah? Keyakinan salah bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak bisa berhasil. Anda tidak mungkin bisa punya keluarga yang bahagia. Anda tidak mungkin bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan dan lain sebagainya. Hari ini ubah keyakinan tersebut dan percaya bahwa segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Filipi mengatakan begini, saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan King James dikatakan, I can do all things through Christ that strengthen me. Saya dapat melakukan segala hal lewat Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, saudara sekalian. Apalagi bisa melayani untuk bisa maju? Hubungan yang salah. Saudara sekalian, hati-hati dalam memilih pergaulan Anda. Karena pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan Anda yang baik.
Itu akan bisa mengubah karakter Anda. Dulunya orang baik, tapi karena pergaulannya salah, mengubah karakter orang, mengubah kebiasaan orang tersebut menjadi hal yang lebih buruk, saudara sekalian. Tapi pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan, bangun hubungan yang baik orang tua dan anak. Hubungan anak dengan orang tua, saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita bagaimana ada seorang anak, dia memutuskan hubungan dengan ayah kandungnya dan ibu kandungnya, saudara sekalian. Bahkan dia sempat masukkan di sebuah surat kabar, saudara sekalian. Ketika saya membaca, hati saya sangat sedih, saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan hari ini, saya hanya ingin menyampaikan, saudara sekalian, bahwa sebagai orang tua, mungkin orang tua yang hadir atau dimanapun Anda berada yang mendengar secara online. Sebagai orang tua, kita harus bisa belajar menerima kekurangan anak kita. Tentu kalau kelebihan anak kita ya sudah, kita bisa bangga karena punya kelebihan. Tapi kekurangan anak kita, saudara sekalian, terima mereka tanpa syarat. Karena Tuhan pun menerima kita tanpa syarat, saudara sekalian. Tapi pada kesempatan ini juga sebagai anak, saya hanya ingin sampaikan bahwa kita harus belajar menghormati orang tua kita. Apapun kesalahan yang pernah mereka perbuat, kita belajar untuk membalas budi orang tua. Itu kata firman Tuhan, saudara sekalian. Biar hari ini kita semua punya hubungan yang baik. Yang berikutnya, apa yang bisa menghalangi Anda untuk bisa maju adalah cinta akan uang. Saudara sekalian, tidak ada yang salah dengan uang. Karena uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa juga menjadi tuan yang jahat, saudara sekalian. Dengan uang, Anda bisa menolong banyak orang. Dengan uang, Anda bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan katakan, memberikan awasan, hati-hati cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Pak Rudi, apa sih maksudnya cinta akan uang? Cinta akan uang adalah begini, saudara. Ketika Anda memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupmu, yaitu ketika engkau memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupmu dan uang hanya satu-satunya pertimbangan yang Anda lakukan. Contoh, ketika Anda mencari nafkah, ketika Anda mencari uang, Anda bekerja dari pagi sampai malam, larut malam. Anda tanpa mempertimbangkan faktor lain, yaitu kesehatan Anda. Anda tidak mempertimbangkan faktor hubunganmu dengan keluarga, karena Anda kehabisan waktu hanya mencari uang tersebut. Saya boleh katakan Anda cinta uang. Saudara sekalian, yang berikutnya bagaimana kita menghadapi masa depan. Yang ketiga adalah kita bijak dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Amsal 1 ayat 5 bilang begini, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Firman Tuhan katakan, orang bijak akan terus mau belajar. Orang bijak akan selalu belajar untuk mendengar dan mengamati apa yang sedang terjadi di sekeliling dia. Saat ini kita sedang menjalani apa yang namanya new normal atau kenormalan baru. Sebagai hamba Tuhan, saya perlu ingatkan juga bagaimana kita menjalani new normal ini. Kita menjadi orang bijak menjalani kenormalan baru ini. Pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita, saudara sekalian. Artinya selama vaksin COVID-19 belum diketemukan, itu berarti COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita dan juga masih berbahaya. Itulah sebabnya Anda harus tetap melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, saudara. Cara untuk terhindar daripada virus ini dan mencegahnya terjadi penyebaran, kita harus mengikuti protokol yang baik dan benar. Contoh seperti physical distancing, jaga jarak tetap, jaga kebersihan, pakai masker, tingkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, suplemen vitamin dan lain sebagainya. Contoh lah ya, saudara sekalian, di slide ini saya berikan di transportasi umum, jaga jarak. Kalau lagi flu sakit minta izin, jangan ke kantor, work from home, kerja di rumah. Langsung mandi setelah pulang rumah. Di kantor pun tetap jaga jarak dan pakai masker, saudara. Sedia hand sanitizer. Kalau ketemu orang tak salaman, saudara sekalian. Selalu pakai masker saat di luar rumah. Waktu belanja tetap jaga jarak, saudara. Di pasar pun juga tetap jaga jarak. Dan selalu cuci tangan, saudara. Di sini slide ini Anda bisa lihat, selalu cuci tangan, saudara. Tapi saya mau sampaikan begini, saudara. Bukan hanya kesehatan fisik atau mental yang Anda harus jaga, tapi juga dalam hal keuangan Anda.
Dan juga dalam bisnis yang Anda sedang berbisnis juga, saudara sekalian. Lakukan yang namanya beradaptasi dan menyesuaikan diri, saudara sekalian. Jangan hidup boros. Kalau Anda yang berkeluarga, atur keuangan keluarga Anda dengan baik. Jangan hidup boros, artinya sesuaikan pengeluaran dan pemasukan Anda. Saya melihat ada keluarga yang sampai berkelahi hanya gara-gara uang tidak cukup. Ya mungkin pendapatan mungkin berkurang karena sebagai karyawan gaji mungkin dipotong dan sebagainya. Sehingga tentu income, pemasukan berkurang. Tetapi Anda belajar untuk menyesuaikan diri. Anda harus bisa adjust atau adapt. Jangan hidup boros, sesuaikan dengan kondisi Anda, saudara sekalian. Jangan sampai pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukanmu. Saudara sekalian, bagi yang berbisnis, minta hikmat Tuhan dalam melakukan inovasi dalam bisnis Anda. Kalau dulunya bisnis cuma offline, sekarang beralih juga ke online. Atau kita kenal istilah O2O. Offline kepada online atau online kepada offline, saudara sekalian. Berikut ini saya akan memberikan beberapa slide tips-tips dalam bisnis, apa yang naik dan turun selama pandemik ataupun setelah pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian. Kalau saya lihat di sini beberapa, katakan airlines turun ya. Hotel, fashion di semester 2 ini turun. Restoran stabil di semester 2 ini, saudara. Waktu kuartal kedua yang lalu sempat turun. Properti turun ya. Otomotif juga turun di semester 2 ini. Consumer goods itu naik atau stabil, saudara. Farmasi naik karena orang butuh obat-obatan. Logistik juga sempat turun. Perbankan turun, saudara sekalian. Internet naik. E-commerce naik, saudara. Retailer turun, saudara. Kalau APD, alat pelindung diri, sempat booming di kuartal 2 dan di semester ini naik, saudara sekalian. Nah, slide berikutnya ini saya cuma memperlihatkan beberapa business opportunity. Karena kenaikan demand permintaan selama dan setelah pandemik. Yaitu apa? Produk kesehatan. Online shopping, saudara sekalian. Orang jual sekarang masuk ke sayur-sayuran dan buah segar. Sekarang yang lagi ramai home cooking, saudara. Homemade, ya kue-kue yang dibuat di rumah. Alat sport di rumah. Virtual entertainment, ya. Cashless payment atau e-money, e-wallet. Atau menjual frozen food atau makanan-makanan yang sudah dibekukan. Jual herbal mungkin. Dan masuklah telemedicine atau home care. E-learning, saudara, belajar jarak jauh. Dan juga ada jasa outsourcing dan yang lainnya. Anda minta hikmat Tuhan. Nah, beberapa tips untuk kita, para pebisnis, ya, strategi untuk meraih peluang selama pandemik atau semester 2 di tahun 2020 ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah retargeting atau mentargetkan ulang. Business to business, B2B, beralih kepada business to customer. Artinya apa? Dulu Anda menjual produk kepada orang yang menjual lagi, business to business. Tapi mungkin sekarang Anda menjual langsung kepada customer. Demikian juga sebaliknya. Dulunya Anda menjual produk hanya kepada di kota-kota, tapi mungkin sekarang Anda masuk ke desa. Demikian juga sebaliknya, dulu di desa saja, tapi sekarang jual di kota juga. Atau dulunya Anda punya target hanya untuk segmen orang tua, tapi sekarang juga harus masuk pada segmen anak-anak muda. Demikian sebaliknya. Dulu hanya segmen anak muda, tapi bisa masuk ke segmen orang tua. Dulunya hanya menjual barang-barang yang premium, tapi sekarang Anda juga bisa menjual barang yang mass production atau produksi massal, jadi barangnya bisa lebih murah. Atau sebaliknya, barang murah bisa menjual barang-barang premium. Retargeting, saudara. Yang kedua adalah gunakan digital marketing atau social media untuk sales, atau untuk penjualan Anda dan engagementnya, untuk keterikatan tersebut. Dan ini biar menjadi bermanfaat, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, next slide. Ada seorang ilmuwan menyatakan begini. Bukan orang yang kuat atau yang cerdas yang bisa bertahan di masa sulit ini, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang mampu bertahan. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi masa depan ini, saudara sekalian. Yang terakhir, yang keempat, kita memiliki hati yang lapang atau ikhlas, saudara sekalian. Mazmur 119 ayat 32 menyatakan demikian. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Kalau kita baca Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Biar kita yang keempat ini memiliki hati yang besar, hati yang lapang, hati yang ikhlas.
Satu kali saya membaca sebuah kisah nyata daripada seekor kuda yang legendaris. Kuda pacuan yang hebat sekali. Nama kuda ini adalah Sekretariat. Bahkan kuda ini pernah difilmkan saudara sekalian. Bagaimana tidak, kuda ini selalu menang dalam event-event atau pacuan kuda yang besar saudara sekalian. Dia kalau perlombaan selalu ketinggalan, tapi di akhir perlombaan itu dia selalu lebih cepat dan lebih jauh jaraknya sampai dia bisa menang. Sampai penasaran para ahli, pengen cari. Ketika kuda ini meninggal, dicari tahu kenapa, apa rahasianya sampai dia biasa selalu menang. Ternyata saudara, ketika di CT scan, jantungnya, its heart 2 kali lebih besar daripada kuda normal yang lain. Hari ini saudara sekalian, untuk menghadapi masa depan, kita harus memiliki hati yang besar. Hati yang lapang. Hati yang ikhlas. Hati yang luas dalam kehidupan ini. Kenapa penting Pak Rudi? Sudah tahu, karena ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Ada yang kita sudah rencanakan, kita sudah targetkan semua di tahun-tahun ini saudara sekalian, tapi ternyata semua jadi berantakan. Kalau kita tidak punya hati yang besar, hati yang lapang, kita akan jadi kecewa. Kita menjadi discouraged, kita bisa menjadi tawar hati saudara, dan menyalahkan Tuhan mungkin. Tapi kalau kita punya hati yang besar, hati yang luas, hati yang lapang, kita belajar melihat sisi lain daripada kehidupan ini saudara sekalian. Saya percaya orang yang punya hati yang lapang atau yang besar, ikhlas, itu berarti orang yang selalu belajar untuk bersyukur dalam hidupnya. Dia bisa menikmati hidupnya saat ini saudara. Seringkali kita lupa untuk bersyukur untuk apa yang kita sudah capai hari ini saudara. Belajarlah bersyukur untuk keluargamu. Belajarlah bersyukur bersama suami, istri, dan anak-anak saudara sekalian. Menikmati hidup bersama keluarga Anda saudara. Yang kedua, orang yang punya hati yang lapang itu berarti orang yang punya hati yang gembira. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu cemberut, jangan selalu salahkan orang, jangan selalu salahkan bahkan Tuhan mungkin. Naikkanlah lagu-lagu pujian, penyembahan, naikkan lagu-lagu bersyukur, hati yang gembira dan sebagainya. Yang berikutnya, orang yang punya hati yang lapang, hati yang besar adalah orang yang memiliki hidup dengan memiliki sikap yang positif atau pikiran yang positif saudara sekalian. Artinya orang ini percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Selalu ada kesempatan dalam setiap persoalan hidup ini. Itu orang yang punya pikiran yang positif saudara sekalian. Tapi di samping itu orang yang memiliki sikap yang positif adalah orang yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak dikontrol oleh kekhawatiran. Karena Matius mengingatkan kepada kita, Matius 6 ayat 34. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita baca Amsal 12 ayat 25. Dikatakan, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang saudara sekalian. Kekhawatiran akan membuat engkau tidak berdaya saudara. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi doa saya biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap saudara sekalian dimanapun Anda berada. Biar kita semua dalam menghadapi masa depan ini, kita selalu libatkan Tuhan selalu. Menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju. Bijak dalam menjalani kehidupan. Dan memiliki hati yang besar, hati yang lapang, hati yang ikhlas dalam kehidupan ini. God bless you. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara semuanya. Happy Sunday. Jemaat yang terkasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin berdoa dimanapun Anda berada pada saat ini saudara sekalian. Mungkin hari ini ada yang terbaring lemah, sakit. Kau terbaring mungkin di rumah sakit dan kau mendengar secara ibadah online pada hari ini. Ada mungkin saudara juga yang punya hubungan yang lagi kurang baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tapi doa saya, Tuhan sanggup memulihkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin hari ini kau berada pada titik yang terendah dalam kehidupanmu. Dan sampai kau pernah berkata, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Tapi saya berdoa untuk hari ini, Anda melihat kebaikan Tuhan. Anda belajar melihat bahwa Tuhan tetap masih memegang kontrol dalam kehidupan ini. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga,
hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi biar firman Tuhan hari ini menjadi rema kekuatan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagi mereka yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang punya hubungan yang rusak antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi kami, ada beberapa di antara jemaat Tuhan juga yang dalam punya pergumulan yang luar biasa, masalah-masalah kehidupan yang lain. Kami berdoa, Engkau masih memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Biar Kau melawat umat-Mu, Roh Kudus menjamah kami semua, melembutkan hati kami semua. Biar kami semua dalam menghadapi masa depan ini, kami tidak perlu khawatir, karena kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami belajar untuk menyingkirkan hal-hal yang merintangi beban atau beban-beban yang merintangi untuk kami bisa maju. Dan kami juga belajar untuk hidup bijak dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami juga belajar Tuhan untuk memiliki hati yang besar, hati yang lapang dalam menjalani kehidupan. Berkati umat-Mu semua pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari hari ini kita belajar percaya di setiap keadaan situasi, Dia tetap Tuhan yang pegang kendali. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari katakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan memberkati. Perlindungan, penyertaan, kebaikan Tuhan senantiasa menjadi bagian setiap kehidupan kami. Diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.